Terima kasih sudah klik video ini. Di sebuah rumah besar bergaya klasik yang terletak di pinggiran kota tinggal seorang wanita bernama Ratna. Usianya telah mencapai 6 dekade. Namun ia masih memancarkan pesona dan wibawa seorang wanita yang pernah menjalani kehidupan penuh warna. Ratna adalah seorang perempuan mandiri, kaya raya namun telah lama hidup sendiri sejak kepergian suaminya bertahun-tahun lalu. Ia memilih menikmati hari-harinya dengan ketenangan. Anak-anaknya telah memiliki kehidupan masing-masing di luar kota, sesekali menghubunginya, tapi lebih sering larut dalam kesibukan mereka sendiri. Kini Ratna hanya ditemani seorang pembantu rumah tangga setia bernama Siti yang sudah bekerja dengannya selama lebih dari 20 tahun. Rutinitas sehari-harinya sederhana namun penuh ketenangan. Pagi hari ia menghabiskan waktu di taman merawat bunga-bunga yang tumbuh dengan subur di halaman rumahnya. Sesekali ia duduk di bangku taman, menyesap teh hangat sambil menikmati semilir angin pagi. Ketika bosan di rumah, ia pergi berjalan-jalan, baik ke taman kota, butik langganannya, atau sekadar menikmati senja di kafe favoritnya. Meskipun hidupnya terlihat damai, ada sesuatu dalam dirinya yang sering membuatnya merenung. Di balik kemewahan dan kebebasan yang dimilikinya, Ratna terkadang merasakan kesepian yang sulit diungkapkan, sesuatu yang mungkin hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah melewati banyak hal dalam hidup. Hari-hari berlalu dengan ritme yang sama. Pagi dimulai dengan secangkir teh melati di teras rumah, ditemani suara burung yang berkicau di antara ranting-ranting pohon. Ratna selalu berusaha menikmati kesunyian ini, namun ada saat-saat di mana ia merasa betapa hampa hidupnya kini. Sore itu setelah menyiram bunga di taman, ia duduk di bangku kayu kesayangannya. Matanya menerawang jauh, pikirannya melayang ke masa lalu, masa ketika rumah ini penuh dengan suara tawa, ketika ada seseorang yang selalu menemaninya berbincang, seseorang yang bisa diajak berbagi cerita tanpa merasa canggung. Bagaimana rasanya jika aku punya suami lagi? Pikirnya. Bibirnya tersenyum kecil, namun sesaat kemudian ia menggeleng, menertawakan pikirannya sendiri. Ah Ratna, usia sudah 60 tahun. Masa masih memikirkan cinta lagi, gumamnya pelan. Namun hati kecilnya tahu bahwa itu bukan soal cinta seperti masa muda dulu. Ia hanya merindukan kehangatan keberadaan seseorang yang bisa mengisi kekosongan ini. Ia lelah menghabiskan makan malam seorang diri, lelah berbicara dengan bayangannya sendiri di cermin. Sore itu, Ratna duduk di ruang tamunya yang luas, menatap kosong keluar jendela. Hatinya terasa jenuh. Rutinitasnya yang itu-itu saja semakin membuatnya merasa terkungkung dalam rumah megahnya sendiri. Hah, aku butuh udara segar, gumamnya. Ia bisa saja mengambil salah satu mobil mewahnya yang berjajar rapi di garasi, namun ia sudah lama tak menyetir sendiri. Selain itu, mobil-mobil itu lebih sering berdiam seperti pajangan daripada benar-benar digunakan. Akhirnya ia meraih ponselnya dan membuka aplikasi taksi online. Dalam beberapa menit, pesanan terkonfirmasi, dan sebuah mobil sederhana berwarna putih datang menjemputnya. Ratna melangkah keluar dengan anggun. Seorang pemuda turun dari mobil, membukakan pintu dengan sopan. "Selamat sore, Bu. Saya Tony," katanya ramah. Ratna mengangguk kecil dan masuk ke dalam mobil. Begitu mobil melaju meninggalkan rumahnya, keheningan sempat menyelimuti perjalanan. Namun tak lama, Tony mencoba mencairkan suasana. "Ibu mau kemana sore ini?" tanyanya sambil sesekali melirik ke kaca spion. Ratna tersenyum tipis. "Hanya ingin jalan-jalan saja, mungkin ke taman kota atau sekadar menikmati suasana di luar." "Sudah terlalu lama di rumah," jawabnya. Tony mengangguk paham. "Oh begitu ya Bu. Saya juga suka jalan-jalan kalau lagi nggak ada orderan, biar nggak bosan di rumah." Perlahan obrolan mereka mengalir begitu saja. Tony bercerita tentang kehidupannya. Seorang pemuda 25 tahun lulusan SMA yang harus berjuang mencari nafkah. Ia sempat mencoba berbagai pekerjaan, namun sulit mendapatkan yang tetap. Akhirnya dengan menyewa mobil harian, ia mencoba peruntungan menjadi sopir taksi online. "Saya nggak mau nyerah Bu, walaupun cuma sopir. Setidaknya saya bisa dapat penghasilan sendiri, nggak nganggur di rumah," katanya dengan nada optimis.
Ratna mendengarkan dengan penuh perhatian. Ada sesuatu dalam diri Tony yang mengingatkannya pada semangat muda yang dulu pernah ia miliki. Kamu masih muda, Tony. Teruslah berusaha. Hidup ini memang tidak selalu mudah, tapi mereka yang mau berjuang pasti akan menemukan jalannya, ujar Ratna dengan lembut. Tony tersenyum. Terima kasih, Bu. Kadang saya juga merasa putus asa, tapi ya harus tetap jalan teruskan. Setelah berbincang cukup lama di perjalanan, Ratna merasa perutnya mulai lapar dan tenggorokannya haus. Ia melirik keluar jendela, melihat beberapa kafe berjejer di sepanjang jalan. Tony, panggilnya pelan. Iya, Bu, kamu lapar? Tanyanya santai. Tony sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Ya lumayan sih, Bu, jawabnya sambil terkekeh. Ratna tersenyum tipis. Kalau begitu mampir sebentar di kafe. Aku juga ingin ngopi. Kamu temani ya? Tony agak ragu. Wah, saya nggak enak, Bu. Takut mengganggu waktu Ibu. Hah, sudahlah. Anggap saja traktiran dari seorang tante yang butuh teman ngobrol, jawab Ratna dengan nada bercanda. Akhirnya mereka berhenti di sebuah kafe yang cukup nyaman. Suasana kafe tidak terlalu ramai. Pencahayaan redup dengan alunan musik jazz lembut yang mengisi ruangan. Ratna memilih meja di dekat jendela, sementara Tony masih terlihat sedikit canggung duduk berhadapan dengan wanita yang usianya hampir 3 kali lipat darinya. Mereka memesan makanan dan kopi. Seiring dengan hangatnya secangkir kopi yang mengepul, percakapan mereka pun semakin akrab. Tony menceritakan lebih banyak tentang keluarganya. Ibunya seorang pedagang kecil di pasar. Ayahnya sudah lama meninggal, dan dia adalah anak sulung yang harus membantu adik-adiknya. Ratna mendengarkan dengan penuh perhatian. Ada sesuatu dalam diri pemuda ini yang membuatnya merasa entahlah, seperti melihat semangat muda yang pernah ia miliki dulu. Setelah mereka selesai makan dan minum, Ratna menyandarkan punggungnya di kursi dan menatap Tony. Tony, aku ada tawaran untukmu. Tony mengangkat alis. Tawaran apa, Bu? Tanyanya. Di rumahku ada beberapa mobil mewah, tapi jarang sekali dipakai. Aku juga sudah lama nggak menyetir sendiri. Kalau kamu mau, bagaimana kalau kamu jadi sopir pribadiku? Tony terdiam sejenak, tampak terkejut. Sopir pribadi, Bu? Iya, kamu nggak perlu sewa mobil lagi untuk jadi sopir online. Gajinya juga bisa lebih baik. Aku butuh seseorang yang bisa mengantar aku kalau ingin pergi. Sekalian bisa ngobrol biar nggak terlalu sepi, jawab Ratna. Tony tampak berpikir. Tawaran ini tentu saja jauh lebih stabil dibandingkan pekerjaannya saat ini. Setelah beberapa saat, ia mengangguk perlahan. Kalau ibu nggak keberatan, saya mau. Ratna tersenyum puas. Bagus. Aku simpan nomormu ya. Besok kamu bisa datang ke rumah untuk lihat mobil. Keesokan harinya, Tony tiba di rumah Ratna tepat pukul 9 pagi. Saat memasuki halaman rumah, ia benar-benar terkejut melihat betapa megah dan luasnya tempat tinggal wanita itu. Pagar tinggi, taman yang tertata rapi, serta bangunan berarsitektur klasik yang berdiri megah di tengahnya membuat Tony nyaris tak percaya. Astaga, ini rumah atau istana? Gumamnya pelan. Seorang pembantu rumah tangga yang mengenakan seragam sederhana menyambutnya di pintu. Silakan masuk, Mas Tony. Ibu sudah menunggu di dalam. Tony masuk dengan sedikit canggung di ruang tamu yang luas, dengan sofa mahal dan lampu gantung kristal. Ratna duduk dengan anggun sambil tersenyum. Selamat pagi, Tony. Sapanya ramah. Selamat pagi, Bu, jawab Tony dengan sedikit kikuk. Ratna melirik ke arah Siti yang berdiri di dekatnya. Siti, tolong buatkan kopi untuk Tony, perintahnya. Siti mengangguk, lalu berlalu ke dapur. Sementara itu, Ratna bangkit dari duduknya. Ayo ikut aku tunjukkan garasi tempat mobil-mobil yang akan kamu urus nanti. Tony mengangguk dan mengikuti Ratna ke garasi. Begitu pintu garasi terbuka, matanya membelalak. Luar biasa, desisnya takjub. Di hadapannya terparkir beberapa mobil mewah dalam kondisi mulus, namun jelas terlihat jarang digunakan. Ada sedan hitam elegan,
SUV besar yang gagah, hingga mobil sport berwarna merah yang tampak begitu menawan. "Ini semua mobil ibu?" tanya Tony masih tak percaya. Ratna mengangguk. "Iya, sayangnya sejak lama hampir tidak ada yang dipakai. Aku jarang keluar rumah, jadi mereka hanya jadi pajangan." Tony menelan ludah. Lalu tanpa pikir panjang ia langsung mengambil kain lap dan mulai membersihkan salah satu mobil. Tangannya lincah mengelap debu di permukaan bodi mobil, memastikan kilaunya kembali terlihat sempurna. Ia tampak begitu bersemangat, seolah sedang membersihkan mobilnya sendiri. Ratna berdiri di dekat pintu garasi, memperhatikan Tony dengan seksama. Pemuda itu begitu rajin, begitu bersemangat. Senyumnya tulus, tidak dibuat-buat. Namun ada sesuatu yang berbeda di dalam hatinya. Sejak bertemu dengan Tony, ada perasaan yang perlahan muncul dalam dirinya. Ia sendiri tidak bisa mendefinisikan dengan jelas. Apakah ini sekedar rasa senang karena memiliki teman baru atau ada sesuatu yang lebih dalam? Ratna tersenyum kecil, tapi hatinya terasa sedikit bergetar. Beberapa minggu berlalu sejak Tony mulai bekerja sebagai sopir pribadi Ratna. Hari-hari Ratna yang dulu terasa sunyi kini dipenuhi dengan percakapan tawa dan perasaan baru yang belum pernah ia rasakan lagi sejak bertahun-tahun lalu. Ia merasa hidupnya lebih berwarna, lebih berarti. Setiap kali Tony datang pagi-pagi menyapanya dengan senyum cerah, Ratna merasa hatinya hangat. Mereka sering berbincang dalam perjalanan, saling berbagi cerita, bahkan tertawa bersama. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Ratna tidak merasa kesepian lagi. Suatu sore, Ratna mengajak Tony ke pusat perbelanjaan. Awalnya, Tony mengira ini hanya sekedar jalan-jalan biasa. Namun ia mulai curiga ketika Ratna membawanya masuk ke butik-butik mahal. "Ibu kita kesini buat apa?" tanyanya ragu. Ratna tersenyum kecil. "Aku mau belikan kamu beberapa hal. Kamu butuh jam tangan yang bagus, baju yang lebih layak, dan mungkin handphone baru." Tony langsung menggeleng. "Wah Bu, saya nggak enak. Saya kan cuma sopir. Ibu ini terlalu berlebihan." Ratna menatapnya dengan lembut. "Kamu sudah membuat hariku lebih bahagia, Tony. Aku ingin membalasnya dengan sesuatu. Aku punya banyak uang, tapi yang aku butuhkan hanyalah seseorang yang membuatku merasa hidup lagi. Jadi tolong, jangan tolak pemberianku ini." Tony masih tampak ragu, tapi akhirnya ia tidak bisa menolak saat Ratna menyerahkan padanya jam tangan mahal, baju-baju bermerek, dan bahkan sebuah ponsel terbaru. Ia hanya bisa tersenyum canggung. Setelah belanja, mereka pulang ke rumah Ratna. Malam itu setelah makan malam, Ratna mengajak Tony duduk di teras rumahnya yang sejuk. Udara malam terasa lembut, namun hati Ratna justru bergolak. Ia menatap Tony dalam-dalam sebelum akhirnya berkata dengan suara pelan namun penuh ketulusan. "Tony, aku tidak bisa lagi menahan perasaanku," ucapnya lirih. Tony menatapnya dengan bingung. "Maksud ibu?" Ratna menarik nafas dalam-dalam. "Aku menyayangimu, Tony, lebih dari sekedar majikan kepada sopirnya." Tony terdiam, hatinya berdebar, tapi pikirannya penuh dengan keraguan. "Bu, saya takut orang berpikir saya memanfaatkan ibu," jawabnya. Ratna tersenyum lembut, menggenggam tangan Tony. "Kamu tidak meminta apa-apa. Aku yang ingin memberimu. Ini semua bukan karena kasihan, tapi karena aku benar-benar menyayangimu." Malam itu mereka berbincang panjang, membicarakan perasaan yang tak terduga ini. Tony awalnya tidak yakin, tapi kehangatan dan ketulusan Ratna membuatnya tidak bisa menolak. Tante Ratna tiba-tiba memeluk Tony dengan erat. Tony yang awalnya kaget, perasaannya tidak karuan. Tante Ratna, meskipun usianya sudah 60 tahun, ternyata secara mengejutkan berbisik, "Kamu mau tidak malam ini menyiram kebun saya?" Tony sejenak terdiam dan bingung. Namun ketika dia terdiam, tiba-tiba Tante Ratna melepas semua kain yang menutupi kebun dan gunungnya. Tony yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi di balik itu juga tongkatnya meronta-ronta. Keindahan Tante Ratna benar-benar di luar ekspektasi usia 60 tahun. Mungkin karena dia perempuan kaya kali ya.
Namun hal yang membuat Tony sedikit meringis ketika dia langsung menyiram kebunnya. Tante Ratna kaget. Jangan langsung, dan kebunku sudah terlalu lama tidak digarap ya. Pasti kering sayang, katanya. Tony pun tersenyum sambil minta maaf. Setelah itu, Tony pun membasahi dulu kebun Tante Ratna dan memancing dulu. Setelah dirasa lembab, dia pun menyiramnya dengan gembira. Naji Cudong, kata Tante Ratna sambil tersenyum manja. Tony pun berjuang untuk membuat kebun Tante Ratna banjir. Namun di luar dugaan, malah dia yang banjir duluan. Ya kamu kalah sama saya yang usianya sudah 60 tahun, kata Tante Ratna. Iya sebentar, saya istirahat dulu ya, jawab Tony. Setelah itu, kembali melanjutkannya. Hampir 1 jam baru terlihat dan terasa banjiran kebun Tante Ratna. Tante Ratna pun tersenyum bahagia. Setelah sekian lama kebunnya nganggur, kini bisa banjir lagi. Sejak malam itu, hidup Tony benar-benar berubah. Ratna bahkan memberikan sejumlah uang besar untuk keluarganya, membantu ibunya yang berdagang di pasar serta membayar sekolah adik-adiknya. Tony merasa bersyukur, tapi lebih dari itu, ia mulai melihat Ratna bukan hanya sebagai majikan, tetapi seseorang yang benar-benar peduli padanya dan sekarang bahkan menjadi kekasihnya. Hari-hari berlalu dan hubungan Ratna serta Tony semakin dekat. Ratna tidak lagi menyembunyikan perasaannya. Ia menunjukkan perhatian penuh kepada Tony dalam berbagai cara. Setiap kebutuhan Tony selalu ia penuhi tanpa diminta, mulai dari pakaian, aksesoris hingga gadget terbaru. Semua diberikan dengan tulus. Namun Ratna bukan hanya ingin memberikan materi. Ia ingin Tony tumbuh, berkembang, dan memiliki masa depan yang lebih baik. Suatu sore saat mereka sedang menikmati teh di teras rumah yang menghadap taman, Ratna menatap Tony dengan lembut. Tony, panggilnya. Tony menoleh. Ya Bu. Aku ingin kamu belajar mandiri. Aku ingin memberikan sesuatu yang bisa membuatmu berkembang, bukan hanya sekedar memberimu uang atau barang. Tony terdiam sejenak, mendengarkan dengan serius. Aku ingin membantumu membuka usaha, lanjut Ratna. Aku yakin kamu punya potensi lebih dari sekedar menjadi sopir. Jika kamu bisa punya bisnis sendiri, kamu akan memiliki kebebasan finansial di masa depan. Tony terkejut dengan niat baik Ratna. Bu, saya benar-benar nggak tahu harus bilang apa. Ini terlalu besar buat saya, jawabnya. Ratna tersenyum. Jadi pikirkanlah usaha apa yang kamu inginkan. Tony terdiam, berpikir sejenak, lalu akhirnya menjawab dengan penuh keyakinan. Saya ingin punya usaha rental mobil, Bu. Saya sudah lama kerja di jalanan. Tahu bagaimana bisnis transportasi ini berjalan. Kalau saya punya beberapa unit mobil, saya bisa menyewakannya dan lama-lama bisnisnya bisa berkembang. Ratna tersenyum lebar. Bagus. Itu ide yang sangat baik. Aku akan membantumu mewujudkannya. Tanpa menunda, Ratna segera menghubungi beberapa orang kepercayaannya. Seorang pengacara untuk mengurus legalitas usaha, seorang agen properti untuk mencari lokasi strategis, serta seorang kenalan dealer mobil untuk memesan beberapa unit mobil baru. Tony tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia tahu Ratna kaya, tapi tidak pernah membayangkan bahwa wanita ini benar-benar serius ingin membantunya mencapai sesuatu yang lebih besar. Ratna menatapnya dengan lembut. Kamu tidak perlu membalas apapun, Tony. Aku hanya ingin melihatmu sukses dan bahagia. Malam itu, Tony merasa hidupnya berubah lebih dari yang pernah ia bayangkan. Dari seorang pemuda biasa yang berjuang mencari nafkah, kini ia sedang dipersiapkan untuk menjadi seorang pengusaha. Tony pun memeluk erat Tante Ratna dengan penuh rasa bahagia. Air matanya hampir menetes. Dia tak menyangka hidupnya bakal seberuntung ini. Namun pelukan itu justru membuat Tante Ratna ingin disiram kebunnya. Dia langsung memegangi tongkat Tony. Tony pun sekarang lebih giat lagi. Hitung-hitung bentuk terima kasih memanjakan Tante Ratna. Mereka pun bercocok tanam kembali di kebun Tante Ratna. Tante Ratna, meskipun usianya tidak muda lagi, ternyata dalam hal itu benar-benar sangat aktif. Bahkan kebunnya selalu banjir. Masih subur sekali. Tony,
Setelah 1 kali, bahkan menawari kembali Tante Ratna. Tante Ratna tersenyum. Iya, kamu istirahat dulu. Nanti sekali lagi ya, katanya. Setelah itu, Tony kembali melanjutkannya. Ketika beres, Tony benar-benar membuktikan rasa sayangnya dengan membersihkan kebun Tante Ratna yang belepotan. Tante Ratna tersenyum sambil berbicara dalam hatinya. Tidak salah saya menyayangimu, Tony. Bukan hanya hati saya yang terobati dengan kehadiranmu, namun kebutuhan batin saya juga sangat terpenuhi. Usaha rental mobil yang dirintis Tony mulai menunjukkan perkembangan pesat. Awalnya memang tidak banyak pelanggan, tapi berkat relasinya di dunia transportasi dan bantuan jaringan Ratna, bisnis itu cepat berkembang. Mobil-mobil mulai sering keluar masuk, pelanggan semakin banyak, dan Tony akhirnya bisa mempekerjakan beberapa karyawan untuk membantu operasional. Ratna sangat bangga melihat Tony berhasil. Ia selalu mendukung dari belakang, memastikan segalanya berjalan lancar. Namun kebahagiaan itu tiba-tiba terusik oleh kejadian yang tidak pernah mereka bayangkan. Sore itu, Tony sedang berada di tempat rental, sibuk mengatur jadwal penyewaan mobil. Tiba-tiba teleponnya berdering. Tony, bisa pulang sekarang. Suara Ratna terdengar lemah di ujung telepon. Tony langsung khawatir. Kenapa, Bu? Ada apa? Aku pusing, mungkin darah tinggiku kambuh, jawabnya. Tanpa pikir panjang, Tony langsung bergegas pulang. Setibanya di rumah, ia mendapati Ratna sedang duduk di sofa, wajahnya pucat. Ayo kita ke dokter. Tony panik awalnya. Mereka mengira itu hanya tekanan darah tinggi biasa. Namun setelah diperiksa di rumah sakit, dokter memberikan kabar yang sangat mengejutkan. Selamat, Bu Ratna, Anda sedang mengandung, kata dokter. Ratna dan Tony terdiam seketika. Mereka saling berpandangan, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Maksud dokter? Ratna bergetar. Saya hamil, jawabnya. Ya, usia kandungan sekitar 3 minggu. Dokter mengangguk. Ratna langsung merasa lemas. Ia tidak pernah menyangka di usianya yang sudah 60 tahun, ia masih bisa mengandung. Tony pun tidak kalah kaget. Dalam perjalanan pulang, suasana mobil terasa hening. Tidak ada yang berbicara selama beberapa menit, hingga akhirnya Ratna menghela nafas panjang. Tony, bagaimana kita memberitahu anak-anakku? Suaranya terdengar penuh kekhawatiran. Ratna merasa harus berbicara dengan anak-anaknya. Bagaimanapun juga, meski mereka sudah berkeluarga dan tinggal di kota lain, mereka tetap berhak tahu keputusan besar yang akan diambil ibunya. Suatu malam, dengan tangan sedikit gemetar, Ratna menekan nomor anak sulungnya, Reza. Tak butuh waktu lama sebelum suara anaknya terdengar di ujung telepon. Halo, Bu. Ada apa? Suaranya kok beda? Tanya Reza. Ratna menarik nafas dalam-dalam. Nak, Ibu ingin bicara sesuatu yang penting. Apa? Bu? Saya jadi khawatir. Ibu ingin menikah lagi, jawab Ratna. Hening tak ada suara di seberang sana selama beberapa detik. Bu, bercanda? Akhirnya Reza bersuara. Suaranya terdengar kaku. Ibu serius? Nak, Ibu ingin menikah dengan Tony. Tony siapa Tony? Reza bertanya. Sopir Ibu, jawab Ratna. Dia banyak membantu Ibu selama ini. Ibu merasa nyaman dengannya. Ratna ragu sejenak sebelum melanjutkan. Ibu juga sedang mengandung anaknya. Terdengar helaan nafas panjang dari seberang telepon. Bu, ini serius? Bagaimana mungkin? Ibu sadar nggak dengan usia Ibu? Tanya Reza dengan cemas. Ratna menghela nafas. Ibu sadar. Nak, tapi ini sudah terjadi dan Ibu tidak bisa mengubahnya. Yang bisa Ibu lakukan hanyalah bertanggung jawab atas keputusan ini. Anak-anak Ratna yang lain juga bereaksi serupa. Terkejut, marah, bingung. Bahkan beberapa sempat berpikir bahwa ibunya hanya sedang mengalami krisis emosional. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka menyadari bahwa ini bukan lelucon atau keputusan impulsif. Mau tak mau, mereka akhirnya menerima.
Di sisi lain, Tony pun menghadapi tantangan serupa. Ia pulang ke rumah ibunya di kampung untuk memberitahu kabar mengejutkan ini. "Ibu, saya ingin menikah," ucapnya hati-hati. Ibunya tersenyum. "Alhamdulillah, siapa gadisnya, Nak?" Tony menelan ludah. "Tante Ratna." Ekspresi ibunya berubah seketika. "Ratna? Maksudmu majikanmu itu?" Tony mengangguk. "Iya, Bu." Ibunya terdiam lama, berusaha mencerna kata-kata anaknya. "Ibu nggak melarang kamu mencintai siapapun, tapi kamu sadar nggak? Nak, dia lebih tua dari ibu? Apa kamu sudah benar-benar memikirkan ini?" Tony menggenggam tangan ibunya dengan lembut. "Bu, ini bukan soal usia. Saya mencintainya, dan saya juga harus bertanggung jawab karena Tante Ratna sedang mengandung anak saya." Ibunya terkejut bukan main. Namun sebagai seorang ibu, ia juga memahami bahwa keputusan Tony sudah bulat. Setelah beberapa hari berpikir dan berbicara dengan saudara-saudaranya, akhirnya ia memberikan restu. Akhirnya, hari yang dinanti tiba. Pernikahan mereka berlangsung sederhana. Hanya akad nikah di rumah Ratna. Anak-anak Ratna hadir dengan ekspresi yang sulit ditebak, antara menerima dan masih berusaha memahami keadaan. Orang tua Tony datang dengan wajah canggung, tapi mereka tetap menghormati keputusan anaknya. Saat akad nikah diucapkan, Tony menatap Ratna dengan penuh ketulusan. Baginya, ini bukan pernikahan biasa. Ini adalah tanggung jawab besar yang akan ia emban sepanjang hidupnya. Selesai akad, Ratna meneteskan air mata. Ia tak pernah menyangka di usianya yang tak lagi muda, ia akan mengalami perasaan cinta dan kebahagiaan yang begitu nyata. Kini mereka telah resmi menjadi suami istri, dan perjalanan mereka baru saja dimulai, dengan tantangan yang lebih besar menanti di depan. Tapi satu hal yang pasti, mereka memilih jalan ini bersama dengan segala konsekuensi dan kebahagiaannya. Setelah resmi menikah, kehidupan Tony dan Ratna berubah drastis. Kini mereka bukan hanya pasangan suami istri, tetapi juga calon orang tua yang tengah menantikan kehadiran buah hati mereka. Namun satu hal yang menjadi perhatian utama Tony adalah kesehatan Ratna. Usia Ratna yang sudah 60 tahun membuat kehamilan ini berisiko tinggi. Oleh karena itu, Tony semakin siaga dan selalu memastikan Ratna dalam kondisi terbaik setiap saat. Setiap pagi, sebelum berangkat ke tempat usaha rentalnya, Tony menyiapkan sarapan untuk Ratna. Ia belajar memasak makanan sehat dari internet dan bahkan sering berkonsultasi dengan dokter tentang pola makan yang terbaik untuk ibu hamil dengan usia lanjut. "Bu, ini jus alpukat tanpa gula, bagus untuk ibu dan bayi kita," ujar Tony sambil menyodorkan segelas jus. Ratna tersenyum hangat. "Tony, aku jadi seperti putri raja sekarang, segalanya diurus." Tony terkekeh. "Ya, harus dong. Ibu sekarang bukan cuma istriku, tapi juga calon ibu dari anak kita." Selain makanan, Tony juga memastikan Ratna tidak terlalu lelah. Ia sering memijat kakinya yang mulai sering mengalami kram akibat perubahan hormon kehamilan. Bahkan usaha rental mobilnya kini sudah didelegasikan kepada salah satu karyawan kepercayaannya. Tony ingin lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, mendampingi Ratna melewati masa-masa kehamilannya. Setiap bulan, Tony selalu menemani Ratna ke rumah sakit untuk pemeriksaan kehamilan. Dokter yang menangani Ratna cukup terkejut melihat wanita seusianya masih bisa mengandung, tetapi tetap memberikan perawatan terbaik. Kehamilan ini memang berisiko, tetapi selama Ibu Ratna menjaga pola makan dan tidak terlalu stres, insya Allah bisa berjalan lancar, ujar dokter saat pemeriksaan bulan keempat. Meskipun begitu, kekhawatiran tetap ada. Malam-malam, Tony sering terjaga memikirkan banyak hal. Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada Tante Ratna? Bagaimana kalau bayi ini tidak selamat? Apakah aku sudah cukup kuat menjadi seorang ayah? Namun setiap kali ia melihat Ratna tidur dengan tenang di sampingnya, ia tahu bahwa ia tidak boleh goyah. Ia harus kuat untuk istri dan anaknya. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Sudah 9 bulan Ratna mengandung, dan kini saatnya ia melahirkan buah cintanya dengan Tony. Namun di balik kebahagiaan itu,
Ada ketakutan yang menghantui. Kehamilan di usia 60 tahun bukanlah hal yang mudah, dan Tony tahu resikonya. Saat kontraksi mulai terasa, Ratna menggenggam tangan Tony erat. "Tony, waktunya sudah dekat." Suaranya lemah, namun ada ketegaran dalam tatapannya. Tanpa berpikir panjang, Tony segera menggendong Ratna ke mobil dan melajukan kendaraan ke rumah sakit dengan kecepatan penuh. Sepanjang perjalanan, ia terus berusaha menenangkan istrinya, meski hatinya sendiri penuh ketakutan. "Sabar ya, Bu. Kita sebentar lagi sampai," ucap Tony menahan gugup. Sesampainya di rumah sakit, tim medis langsung membawa Ratna ke ruang bersalin. Tony menunggu di luar dengan hati berdebar. Keringat dingin membasahi dahinya. Beberapa jam kemudian, terdengar tangisan bayi yang nyaring dari dalam ruangan. Seorang perawat keluar dengan senyum di wajahnya. "Selamat, Pak Tony. Anak Anda lahir sehat dan tampan," katanya. Tony menghembuskan nafas lega. Rasa haru dan bahagia memenuhi dadanya. Namun sebelum ia sempat melangkah masuk, ekspresi perawat itu berubah muram. "Tapi kami mohon maaf, istri Anda," suaranya melemah. Dunia Tony seakan runtuh seketika. Saat Tony masuk ke dalam ruangan, Ratna terbaring lemah dengan wajah pucat, nafasnya tersengal, tetapi ia masih bisa menatap Tony dengan senyum tipis. "Tony, maaf. Aku tidak bisa menemanimu lebih lama." Suaranya lirih namun penuh cinta. Tony menggenggam tangannya erat. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Tidak, Bu. Ibu pasti kuat. Kita sudah sejauh ini. Ibu harus bertahan." Ratna tersenyum lalu mengalihkan pandangannya ke bayi kecil di dalam gendongan perawat. "Lihat, Tony, anak kita." Tony mengambil bayi itu dan mendekatkannya ke Ratna. Dengan sisa tenaganya, Ratna menyentuh pipi bayi kecil itu. "Aku titip dia padamu, Tony. Jaga dan besarkan dia dengan cinta." Setelah kata-kata itu, nafas Ratna melemah, matanya perlahan tertutup, dan dalam hitungan detik, ia pergi untuk selamanya. Tony tidak bisa menahan tangisnya. Ia mengguncang tubuh Ratna, berharap ada keajaiban, tetapi tubuh itu sudah tidak lagi bernyawa. "Ibu jangan pergi, Ibu." Suaranya lirih, tersedak oleh tangis. Kabar kepergian Ratna segera menyebar. Anak-anaknya, yang selama ini sempat ragu dengan pernikahan ibunya, datang dengan perasaan campur aduk, marah, sedih, dan kehilangan. Saat mereka tiba di rumah sakit, emosi mereka memuncak. "Ini salahmu, Tony. Kalau bukan karena kamu, ibu tidak akan mengambil resiko seperti ini," seru Reza, anak sulung Ratna, dengan mata memerah karena tangis. Tony hanya diam. Ia sadar, dalam keadaan seperti ini, tidak ada yang bisa ia katakan untuk membela diri. Namun, saat perawat memberikan bayi kecil itu kepada mereka, sesuatu yang ajaib terjadi. Reza dan saudara-saudaranya menatap bayi itu dengan mata berkaca-kaca. Ada jejak Ratna dalam dirinya, wajahnya, matanya, senyumnya. Hati mereka perlahan luluh. Reza menarik nafas panjang. "Ibu sudah pergi, tapi dia meninggalkan kita sesuatu yang berharga." Ia menatap Tony. "Rawat dia, Tony. Kami tidak bisa membencimu karena sekarang kau adalah ayah dari anak ini." Saudara-saudaranya mengangguk setuju. Salah satu dari mereka bahkan menggendong bayi itu dengan penuh kasih. "Kamu tetap tinggal di rumah ini, Tony," lanjut Reza. "Rumah ini milik ibu, dan anak ini adalah bagian dari ibu. Kelak dia yang akan menjadi penerus rumah ini." Tony mengangguk. Air matanya masih mengalir. "Aku berjanji. Aku akan membesarkannya dengan cinta. Aku akan membuat ibu bangga." Kini Tony menghadapi babak baru dalam hidupnya. Ia telah kehilangan Ratna, tetapi ia juga telah menerima anugerah baru, sebuah kehidupan yang harus ia jaga. Dan di sanalah makna sejati dari sebuah perpisahan, bukan untuk meratapi yang telah pergi, tetapi untuk menjaga dan mencintai yang masih ada.